selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13, yaitu artinya kita sudah tiba di pelajaran yang terakhir dalam triwulan ini. Dan judul sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah mengenal kehendak Allah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 33 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Pada hari Sabat ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengenal kehendak Allah. Di sini pertama-tama dikisahkan bahwa orang Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan orang-orang Israel ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Kemudian, karena takutnya kepada orang Midian ini, bangsa Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni berbentuk gua-gua dan juga kubu-kubu. Kemudian setelah bangsa Israel mengalami penindasan sehingga mereka ketakutan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon, yaitu anaknya, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian, supaya orang Midian tidak merampas juga apa yang sudah menjadi milik Gideon. Kemudian malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Gideon dan berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah, berani." Kemudian berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Di sini Gideon diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Tetapi Gideon menjawab, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku ini, kaum Gideon, adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan bahkan Gideon adalah seorang yang paling muda di antara keluarganya." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Di sini Tuhan meyakinkan bahwa Dia akan menyertai Gideon. Tidak usah khawatir walaupun Gideon tidak mempunyai kedudukan di dalam keluarganya. Kemudian Gideon masih tidak percaya kepada Tuhan. Gideon menjawab, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Gideon meminta tanda bahwa memang Tuhan sendiri yang berfirman kepada Gideon, yang mengutus Gideon. Kemudian Tuhan berfirman kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempatnya." Singkat cerita, ketika Gideon meminta tanda kepada Tuhan, Tuhan memberikan tanda, dan akhirnya Gideon percaya dan dia mengumpulkan seluruh tentara-tentara Israel untuk pergi menyerang orang Midian. Tetapi tentara yang telah dikumpulkan oleh Gideon itu dipandang terlalu banyak oleh Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh memisahkan orang-orang yang berani berperang dan juga yang takut untuk kembali pulang. Yang pergi berperang silakan tinggal, dan yang takut silakan untuk pulang. Tidak hanya sampai di sana, Tuhan masih memandang terlalu banyak, sehingga Tuhan memisahkan lagi untuk mereka minum
Mereka yang minum dengan cara mengambil dengan tangannya akan boleh tetap tinggal, dan mereka yang minum dengan cara langsung menjulurkan mulutnya ke dalam sungai, mereka harus pulang. Sehingga singkat cerita, ada 300 orang yang tetap tinggal bersama dengan Gideon. Dan Tuhan berfirman, dengan ke-300 orang ini, aku akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian. Di sini, jika dibandingkan dengan tentara orang Midian, sungguh terlalu sedikit tentara dari orang Israel. Tetapi Tuhan memakai orang yang sedikit itu untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kemudian dilanjutkan di sini, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyir, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Akhirnya, akhir dari kisah ini, bangsa Israel menang oleh karena 300 orang itu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berperang melawan orang Midian. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, Tuhan langsung yang turun tangan di dalam peperangan itu. Sehingga bangsa Israel boleh menang hanya dengan 300 orang. Di sini awalnya Gideon tidak percaya kepada Tuhan. Awalnya Gideon merasa dia tidak sanggup, dia tidak bisa melakukan tugas tanggung jawab itu. Tetapi Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai Gideon. Dan tidak hanya sampai di sana, Gideon sudah mengumpulkan banyak tentara Israel, tetapi Tuhan memandang itu tidak cocok dengan rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan menyisakan 300 orang saja yang akan pergi berperang. Di sini sesuai dengan judul sekolah sahabat kita, mengenal kehendak Allah. Kita harus mengenal kehendak Allah. Gideon mungkin pada saat itu belum mengenal kehendak Allah, belum mengerti maksud tujuan Allah. Tetapi setelah Gideon menyaksikan, mengikuti kehendak Allah hingga akhirnya, barulah Gideon tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalamnya. Di sini satu kutipan mengatakan, kisah mengenai Gideon seringkali mengarah kepada diskusi mengenal kehendak Allah. Namun pengenalan yang lebih baik mengenai Allah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuannya untuk kita di dunia ini. Biarlah kita sama seperti Gideon, kita selalu mengikuti kehendak Allah. Kita menuruti rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jangan lupa untuk di-like jika teman-teman semua suka. Dan juga komen di bawah. Dan juga yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Dan juga jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat selalu mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.